3, 2, 1. Assalamualaikum, halo sahabat ngopi, dimanapun sahabat ngopi berada, semoga selalu bahagia dan sehat. Baik sehat raga, jiwa, pikiran, dan juga hati. Sebelum menyimak podcast kami, jangan lupa ya untuk like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah ini. Alright, selamat menyaksikan. Eits, jangan lupa ya untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel kami. Selamat menyaksikan. Halo sahabat ngopi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, khususnya IMM Komisariat Filsafat, mengadakan podcast pertama, yang mana podcast ini bertujuan untuk memberikan sebuah wadah untuk BPH dari Komisariat Filsafat untuk dapat menyuarakan isi hati, menyuarakan pendapat mereka terkait isu-isu yang mereka angkat sebagai tema podcast ke depannya. Podcast pertama ini mulai digagas oleh bidang RPK dari Komisariat Filsafat. Untuk podcast pertama kali ini, kami mengangkat sebuah tema yaitu semangat baru. Untuk mengawali awal tahun 2021, diperlukan adanya semangat baru untuk mencapai tujuan pada 1 tahun ke depannya. Kami menghadirkan 2 narasumber hebat dari bidang RPK. Yang pertama, selaku kabid dari bidang RPK yaitu Kakak Indah. Halo Kakak Indah. Halo Kak Hani. Kemudian narasumber yang kedua, selaku sekretaris dari bidang RPK yaitu Kakak Evita. Hai Kak Evita. Hai Kak Hani. Nah, terkait tema yang kami angkat pada podcast pertama kali ini yaitu tema mengenai semangat baru. Menurut Kak Indah, apa sih semangat baru itu? Baik, terima kasih Kak Hani atas kesempatannya untuk memberikan waktu untuk saya dan kita untuk melakukan menjadi narasumber di podcast yang ada atau yang dimiliki oleh IMM Filsafat. Langsung saja untuk mengenai apa itu semangat baru, yang pastinya menurut saya semangat baru itu nggak lepas dengan yang namanya ikhlas. Kenapa kok berkaitan dengan ikhlas? Karena untuk bisa memulai hal yang baru, terutama dalam hal semangat baru, tentunya kita harus mengikhlaskan segala sesuatu yang telah terjadi pada diri kita sebelumnya, yaitu di tahun 2020 apa yang sudah terjadi pada kita, apa yang datang kepada kita, begitu hal yang buruk atau hal yang baik bisa kita ikhlaskan dan kita terima dengan lapang dada, sehingga kita bisa memulai untuk melangkah di tahun 2021 dengan hati yang lebih tenang dan ikhlas, tentunya dengan semangat yang lebih baru lagi. Kalau menurut saya, hal yang baru itu tentunya berkaitan dengan apa saja yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan dan mencoba untuk kita lakukan di tahun 2021 ini. Tentunya bukan saja terkait sebuah angan-angan atau cita-cita saja, tetapi perlu adanya suatu tindakan atau bukti nyata bahwa kita benar-benar memiliki yang namanya semangat baru di tahun 2021. Jadi lepaskan semangat baru yang kita miliki dalam diri kita untuk bisa mengoptimalkan segala sesuatu yang kita lakukan di tahun 2021. Itu Kak Hani, menurut pendapat saya. Wah, keren sekali nih pendapat dari Kak Indah mengenai semangat baru, yaitu kita sebisa mungkin mengikhlaskan kejadian yang telah lalu untuk bisa bangkit di tahun ke depannya. Lalu menurut Kak kita sendiri, apa sih semangat baru itu? Ya, terima kasih untuk Kak Hani sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga Kak Indah. Di sini saya juga setuju dengan Kak Indah mengenai semangat baru itu kita harus ikhlas ya. Jadi kunci utama untuk kita bisa bangkit itu ikhlas gitu. Kalau menurut bahasa gaulnya anak muda kan mengenai kita harus membuka lembaran baru itu namanya kita harus move on gitu ya.
Tetapi move on itu tidak melulu kita harus melupakan kejadian yang lama dan membuangnya jauh-jauh. Tapi kejadian yang lama itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya itu bisa lebih baik lagi gitu. Berbicara semangat baru, semangat itu kan ada jika dalam diri seseorang itu ada motivasi gitu ya. Jadi jika kita memiliki motivasi yang kuat, maka semangat itu akan ada dalam diri kita. Sedangkan baru sendiri itu diartikan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, maka ada dalam saat ini seperti itu. Misalnya kita menginginkan suatu tujuan yang tadi Mbak Indah sudah katakan, tujuan itu akan memacu kita membuka semangat yang baru seperti itu. Dengan adanya tujuan kan maka kita bisa memacu diri kita sendiri kayak gitu. Jadi apa ya, kejadian-kejadian di 2020 itu bisa kita jadikan pelajaran untuk di awal bulan ini di tahun 2021 kita bisa menggunakannya dengan baik dan menjadikannya apa itu seperti yang sudah dikatakan tadi menjadi lebih baik lagi gitu Kak Hani. Wah, bener banget nih buat sahabat ngopi yang belum move on di tahun sebelumnya. Yuk kita move on untuk mencapai tujuan kita di tahun 2021. Berbicara mengenai semangat baru, kalau dari pendapat kedua narasumber tadi, kita bisa lihat kalau semangat baru itu adalah sesuatu yang penting. Nah, kenapa sih semangat baru itu menjadi sesuatu yang penting di samping untuk meraih tujuan pada tahun ke depannya? Bagaimana Kak Eti? Jika menurut saya, mengapa sih semangat baru itu sangat penting dalam diri kita? Karena dengan semangat baru itu maka beban yang sudah kita pikul selama ini tuh menjadi apa ya, hilang gitu. Maksudnya hilang itu dalam artian kita membuka yang baru, nggak kita stagnan di situ aja, nggak kita itu berhenti di situ, tapi kita itu harus maju ke depan biar semangat kita itu akan bangkit terus dan semangat yang baru yang di luar sana itu masih ada. Jadi di dalam diri kita itu dalam menggapai sesuatu, menggapai tujuan hidup, jangan stagnan gitu. Ada hal-hal yang harus kita capai, seperti misalnya contohnya saja kita itu dalam meraih nilai, misalnya waktu semester 1 nilai mata kuliah itu AB, jadi nanti semester 2 itu di mata kuliah lainnya kita harus meningkatkan agar bisa mendapatkan A, bisa mendapatkan IP yang lebih tinggi seperti itu. Jadi munculkanlah apa ya, jiwa-jiwa kebaruan, istilahnya bukan kebaruan sih, semangat yang lebih baru lagi gitu, nggak berhenti di situ. Begitu Kak Indah. Kak Hani. Ya, terima kasih untuk Kak Ekita. Bagaimana menurut pendapat dari Kak Indah terkait pentingnya semangat baru? Sama ya, hampir sama seperti yang dikatakan sama Kak Ekita tadi. Kalau menurut saya tentunya untuk memunculkan semangat baru ini nggak harus ketika di awal tahun saja, tapi di tiap harinya tentunya kita harus selalu punya semangat baru di tiap pergantian harinya, karena yang namanya perjalanan suatu hidup atau perjalanan kehidupan kita tentunya nggak lepas dari hari-hari kita, jam-jam kita yang kita lalui, menit-menit kita, dan tentunya semangat baru itu harus selalu dimunculkan di tiap harinya biar aura positif kita, biar mindset kita bisa lebih refresh lagi, bisa lebih terbuka lagi dan memiliki motivasi lagi untuk bisa memperbaiki dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Tentunya itu sih yang harus membuat kita, kenapa kok harus perlu adanya semangat baru. Tentunya hal ini juga nggak berlaku untuk tiap tahun aja, tapi kalau bisa di tiap harinya kita harus punya yang namanya semangat baru dalam menjalani kehidupan. Tentunya dalam menggapai semua impian-impian kita, semua target-target kita. Itu sih Kak Hani. Nah, berbicara tentang semangat baru yang harus ada di setiap harinya nih ya Kak. Dari Kak Indah mungkin ada tips untuk bagaimana sih punya semangat baru yang tetap konsisten di setiap harinya?
Kalau dibilang tips sih, ini sebenarnya bukan sebuah tips ya, tapi lebih ke sharing aja terkait gimana seharusnya kita bisa lebih memunculkan atau menggali semangat baru kita di tiap harinya. Kalau saya pribadi itu biasanya untuk bisa memunculkan semangat baru dalam diri saya, misalnya nih saya udah punya target kalau hari ini tugas perkuliahan saya harus sudah selesai dan besok saya udah bisa main, udah bisa nonton TV dan lain-lain, tapi ternyata nggak sesuai sama harapan sehingga tugas saya masih harus saya kerjakan lagi di hari berikutnya. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri, bahwa segala sesuatu memang kadang nggak bisa sesuai dengan ekspektasi kita ya. Tentunya kita bisa berencana, akan tetapi kenyataan berkata lain. Kita harus bisa menerima hal itu dengan lapang dada di setiap saatnya. Kemudian gimana caranya bisa memunculkan semangat baru, padahal itu sebelumnya nggak sesuai dengan target kita. Yang pasti kita harus ingat lagi tujuan utama kita dalam menjalani hidup ini apa, kewajiban kita apa. Kalau saya pribadi kan sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa, jadi saya punya kewajiban semisal mau bagaimanapun keadaannya, saya harus menuntaskan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya. Itu yang bisa membuat kita untuk mau bagaimanapun keadaan yang membuat kita terpukul, itu harus bisa kita kembalikan lagi untuk bisa menumbuhkan rasa semangat dalam jiwa kita. Terus kalau gitu jangan lupa kalau udah berusaha, berikhtiar, jangan lupa untuk berdoa. Kemudian pasrahkan hasilnya, kedepannya mau bagaimana, kita pasrahkan saja kepada Sang Pencipta. Itu Kak Hani. Ya, benar banget ya. Penting adanya memberi reward untuk diri sendiri ketika kita sudah selesai mengerjakan sesuatu yang menurut kita itu seperti sesuatu yang besar sekali. Jadi perlu adanya reward untuk kita sendiri sebagai motivasi agar semangat baru kita itu tidak luntur, bisa konsisten untuk setiap harinya. Kalau menurut Kak kita sendiri, ada nggak sih cara bagaimana semangat baru kita itu tetap konsisten, Kak? Kalau dari saya sendiri itu mungkin hampir sama juga kayak Kak Indah. Intinya tadi itu tanggung jawab gitu ya, dengan apa yang sudah kita jalani, kita kerjakan. Tugas kita sebagai mahasiswa itu apa, tugas kita sebagai anak itu apa, seperti itu. Jika menimbulkan motivasi dari saya sendiri, kalau mau menumbuhkan semangat baru itu adanya motivasi gitu dalam diri kita, seperti yang Kak Indah juga tadi katakan. Jadi dalam mengerjakan sesuatu tuh harus ada reward gitu loh. Kita itu punya apa ya, penilaian sendiri gitu, pencapaian sendiri. Kira-kira itu kita sudah sampai mana sih? Kira-kira kita itu sudah seberapa jauh sih langkah kita untuk bisa mencapai tujuan kita, seperti itu. Jadi utamanya itu kita harus memberikan apa ya, cinta pada diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita itu sudah benar-benar bisa mengerjakan hal tersebut, seperti itu. Lalu tentang hasil yang sudah kita capai, tentang hasil yang sudah kita dapat, itu kita yang utama harus bersyukur, seperti itu. Karena kita kan juga sudah ikhtiar, juga sudah bertawakal. Jadi nanti entah hasilnya buruk atau baik, itu kita tetap harus bersyukur. Jangan karena hasilnya buruk nanti kita ikut terpuruk, habis itu nggak mau makan, nggak mau keluar kamar dan sebagainya. Nah, itu ya adalah perilaku yang salah gitu ya. Jadi tetap beri penilaian yang baik buat diri kita, walaupun itu nanti hasilnya baik atau buruk, seperti itu kan. Iya, benar sekali. Lalu untuk semangat baru sendiri, terkadang kita sebagai individu, khususnya mahasiswa yang banyak sekali tugas yang kita dapatkan, sesekali mungkin kita merasakan diri ini lelah, letih akan semuanya. Oleh karena itu, penting sekali bagi diri kita untuk memotivasi diri kita sendiri, memunculkan semangat baru untuk mengerjakan ke depan sesuatu di kedepannya. Lalu pernah nggak sih Kak, ketika kalian sudah semangat sekali dengan motivasi diri kalian yang menggebu-gebu, tetapi menurut orang di sekitar kalian itu seperti
Untuk apa sih terlalu bersemangat? Untuk apa sih? Bagaimana nih menurut pendapat dari Kak Indah dulu? Baik, ini seperti keadaannya relate ya. Biasanya hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita udah punya manage waktu yang baik, punya target-target yang harus kita lakukan selama setahun misal. Terus kita udah punya motivasi dalam diri kita yang bagus, punya semangat yang bagus. Lah kok ternyata orang-orang di sekitar kita malah bukan menjatuhkan sih, malah meruntuhkan semangat kita atau membuat kita semakin nggak yakin lagi dengan apa yang udah kita susun sebelumnya, apa yang kita rencanakan sebelumnya. Kalau menurut saya pribadi, hal ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Karena yang bisa menilai apa yang kita lakukan dan kita impikan itu baik atau buruk ya dari diri kita sendiri. Tentunya ketika kita udah merasa memiliki opsi atau pilihan dalam menjalani hidup, tentunya itu udah ada pertimbangannya kan sebelumnya, baik pertimbangan yang sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Jika hal itu dirasa menurut kita sendiri memiliki sisi positif yang jauh lebih baik untuk diri kita dan orang lain, dan hal ini bisa bermanfaat untuk orang lain, menurut saya apapun yang omongan orang yang membuat kita menjadi down itu kita tutup telinga aja. Cukup, kita nggak bisa membungkam mulut semua orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Jadi itu yang bisa kita lakukan ketika orang-orang di sekitar kita justru membuat kita mempunyai potensi untuk membuat kita down dengan apa yang kita usahakan. Karena emang tiap orang pasti mempunyai pemikiran yang berbeda, karena tiap kepala pastinya punya pemikiran yang berbeda. Jadi mungkin apa yang kita inginkan itu nggak sesuai dengan apa yang orang lain pikirkan. Jadi kalau menurut saya, selama itu hal yang baik dan hal yang bermanfaat baik untuk diri kita dan orang lain, diteruskan aja. Cukup kita yang tahu apa yang kita lakukan, yang terbaik untuk kita ya diri kita sendiri yang tahu. Jangan pernah bergantung pada orang lain kecuali pada diri kita dan pencipta kita. Itu sih kalau menurut saya. Ya, keren sekali nih pendapat dari Kakak Indah. Untuk Kakak kita, apa dari Kakak kita sendiri ada cara untuk mengajak teman kita yang mungkin butuh untuk dimotivasi? Kalau dari saya sendiri itu, ketika kita sedang mempunyai semangat baru dan kita ingin mengajar sesuatu, tiba-tiba ada seseorang yang tidak suka dengan apa yang kita kerjakan, mereka merasa kok sok-sokan banget, kok sok-sok semangat gitu loh. Biasanya itu kalau orang seperti itu harusnya kita lawan dalam artian, benar kata Kak Indah tadi, kita tidak bisa membungkam mulut mereka, tetapi kita hanya bisa menutup telinga kita agar kita itu tidak ikut terhasut omongan mereka gitu. Karena kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini akan tercapai seperti itu. Jadi intinya lawan, dan juga kita harus ingat pada tujuan utama kita, yakni ingin mencapai impian kita tersebut. Jadi jika kita lemah dan kita merasa agak setengah-setengah terpaut terhasut omongan mereka, maka kita itu harus ingat tujuan awal kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita impikan, seperti itu. Kan? Mau menambahkan nih Kak Hani, boleh nggak nih? Oh, boleh Kak, boleh. Nah, tentunya seperti yang kita katakan tadi, bahwa orang yang memiliki stigma negatif kepada kita itu biasanya nggak semuanya sih, tapi hampir semuanya itu merupakan orang-orang yang berada jauh di belakang kita. Jadi atau orang-orang yang berada jauh di bawah kita. Dia terlalu iri dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita memiliki motivasi yang bagus, kita memiliki semangat yang bagus, sedangkan mungkin dia nggak bisa sama seperti apa yang kita lakukan. Makanya dia berusaha untuk mencoba menjatuhkan atau membuat kita lengah dan
nggak bisa melakukan apa yang ingin kita targetkan, yang kita telah targetkan sebelumnya. Maka dari itu, kalau menurut saya pribadi cukup didengar tanpa perlu dimasukkan ke dalam hati. Kalau bisa lupakan aja. Kalau semisal itu stigma yang negatif pada diri kita dan nggak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, dilupakan aja. Tapi kalau semisal itu masukan positif untuk kebaikan kita, maka ditampung aja, diterima, dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk diri kita yang lebih baik ke depannya. Ya, dari pemaparan yang telah disampaikan kedua narasumber tadi, poin penting yang diperoleh yaitu sangat penting adanya semangat baru untuk kita bisa meraih sesuatu hal, keinginan kita, cita-cita kita ke depannya. Dan juga perlu adanya koreksi untuk diri kita sendiri, dan juga ketika ada orang yang menjudge kita, tidak suka pada kita bisa menutup telinga untuk tetap maju ke depan, bangkit. Bila kritik dari seseorang tersebut membangun diri kita bisa ambil untuk membantu meraih cita-cita kita. Namun jika kritik tersebut menjatuhkan diri kita, tidak perlu untuk kita dengarkan. Cukup tutup telinga saja, karena selalu ada bayangan di belakang cahaya yang terang. Terkait dengan semangat baru, khususnya dari kita yang berada di organisasi IMM, menurut Kak Ekita nih, apa sih semangat baru dalam organisasi itu? Ya, terima kasih Kak Hani. Menurut saya semangat baru di manapun ya, nggak di organisasi, di dalam diri kita itu sama. Tapi kuncinya dalam organisasi kan nggak individual tapi kelompok. Jadi di situ itu semangat baru itu harus timbul di antara sama individu satu dan individu lainnya. Memang benar antara individu satu dan individu lainnya itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan terkadang dalam suatu organisasi pun tidak memungkiri satu orang itu semangat sekali dan satunya itu kayak istilahnya EGB gitu ya. Kayak apa ya? Biasanya itu seseorang yang EGB itu mereka merasa bahwa udah dikerjakan sama itu aja kok, udah dihandle, ya udah aku tak diem aja gitu. Lagian juga aku mengerjakan juga nggak ada apa ya, buat apa gitu loh, karena kan udah dihandle semua kayak gitu. Biasanya orang yang seperti itu dari awalnya itu mereka merasa bahwa mereka itu kayak kontribusi mereka itu tidak ada itu loh. Mungkin dari kita sendiri agar bisa mengembalikan semangat mereka itu, kita mengajak mereka untuk bahwa apa yang akan kita raih, apa yang akan kita tuju itu kita lakukan bersama-sama, kita jalan bareng-bareng kayak gitu. Jadi intinya memunculkan semangat dalam diri sesuatu orang itu. Jika semangatnya udah luntur, maka kita harus mengajaknya bersama-sama hidup, mengingatkan mereka bahwa dulu kita itu juga pernah berikrar, pernah berjanji bahwa kita akan memajukan, kita akan membuat suatu hal yang kita sudah buat dari awal, fondasi dari awal itu harus kita selesaikan, harus kita bangun sehingga menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Mungkin ada tambahan dari Kak Indah terkait semangat dari dalam berorganisasi. Kalau bicara semangat berorganisasi, sebenarnya hampir sama seperti yang dikatakan oleh Kak kita tadi. Cuman tentunya kalau dalam berorganisasi, kita kan nggak hanya menyatukan satu kepala, tapi banyak kepala untuk mewujudkan tujuan dari organisasi kita, dan hal ini membutuhkan kelapangan dada yang kesabaran yang ekstra, karena memang mungkin misal nih ketika kita lagi ada kesibukan lain di luar organisasi, terus di beberapa waktu kita nggak bisa mengikuti agenda rapat atau kegiatan organisasi, sehingga kita mengalami yang namanya seperti malu karena udah dalam beberapa waktu itu nggak bisa
memberikan yang terbaik dalam organisasi. Biasanya itu sih yang dirasakan oleh teman-teman ketika berorganisasi. Dan hal ini yang harus diminimalisir oleh teman-teman. Karena ketika dalam berorganisasi, kita bisa mengoptimalkan apa yang kita punya. Dalam hal lain, kita nggak harus tiap saat atau tiap hari bisa mengikuti agenda dari organisasi yang sedang kita ikuti, tapi kita bisa memberikan waktu luang kita sebanyak mungkin, serta bisa memberikan apa yang kita punya dalam diri kita untuk bisa membantu mewujudkan tujuan dari organisasi kita, baik itu dalam bidangnya masing-masing maupun dalam organisasi secara seluruhnya. Jadi yang perlu dilawan dalam diri yaitu rasa malu ketika kita beberapa kali nggak bisa mengikuti agenda dari organisasi. Itu yang perlu dihilangkan supaya kita bisa memunculkan sisi positifnya. Ambil aja sisi positifnya. Kalau yakinlah bahwa teman-teman di organisasi kalian mampu memaklumi kondisi yang sedang kalian alami, sehingga teman-teman kalian bisa melengkapi apa yang belum bisa kalian berikan kepada organisasi. Setidaknya kalian telah memberikan yang terbaik sebisa kalian dalam organisasi. Itu sudah memberikan sudah memberikan hal yang baru buat organisasi dalam diri kalian. Jadi semangat berorganisasi itu tentunya dilakukan nggak hanya di awal periode, tapi di awal, di tengah, hingga di akhir periode tetap konsisten dalam apa yang menjadi amanah dalam diri kita. Karena kan ketika di awal organisasi kita telah disumpah, kita udah mengucapkan sumpah bahwa kita akan memberikan sesuatu yang terbaik dari awal hingga terakhir. Lakukan aja apa yang sebisa kita untuk organisasi kita, maka kita akan memberikan hal yang terbaik untuk organisasi kita. Itu sih menurut saya. Iya, terima kasih untuk Kak Indah. Jadi benar sekali untuk sahabat ngopi, semangat kita itu bukan hanya dalam meraih apa yang kita cita-citakan, tetapi juga dalam berorganisasi. Penting sekali diperlukan adanya semangat baru dalam berorganisasi untuk menjalankan tugas-tugas dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut selama satu periode. Kita juga bisa merangkul teman-teman kita yang mungkin teman-teman kita terlihat letih, terlihat jenuh akan tugas-tugas baik dari kampus maupun dari organisasi. Karena di awal periode kita telah diminta untuk berikrar, melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik sebisa kita untuk organisasi. Baik, cukup sekian untuk podcast pertama dari IMM Komisariat Bu Sofan ini. Untuk podcast selanjutnya, kami akan mengadakan dengan narasumber yang berbeda-beda dari setiap bidang-bidang yang telah ditentukan dari bidang RPK sendiri. Saya ucapkan terima kasih pada kedua narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk podcast pertama kali ini. Terima kasih untuk Kak Indah, terima kasih untuk Kak Evita. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk saya, juga untuk sahabat ngopi sekalian. Amin. Sekian podcast pertama kali ini. Saya selaku moderator izin untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.